mati iya hidup, mati iya mati, hidup iya hidup, hidup iya mati, mati iya hidup, mati iya mati. Oh, paham? Belum. Paham? Belum. Kau paham mau udah gak usah ceramah, paham. Ini empat ini apa maksudnya? Hidup dan hidup. Mana orang yang dikatakan hidup dan hidup? Masih mau makan, masih mau minum, masih pengen rabi, masih pengen ngerokok. Itu namanya hidup jasmaninya. Tapi dia juga saat dipanggil oleh Allah untuk mengabdi kepadanya, dia laksanakan kewajibannya, dia tinggalkan larangannya, dia taat melaksanakan perintah Allah. Inilah orang yang hidup juga ia hidup. Hidup jasmaninya dan hidup ruhaninya. Maka ini tadi sudah makan apa tadi tuh? Yang di lontong. Hidup kan jasmaninya? Ya hidup ya. Nah sekarang tinggal hidup nggak nih rohaninya. Kalau ternyata nanti gedeng ini ceramah ngelentuk beturu, wah keluarga lontong ikarnya. Hidup jasmani. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita yang terutama ya hidup juga hidup. Yang kedua hidup iya mati. Makan doyan, rokok doyan, rabi doyan, bahkan papat rabine. Tapi sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah. Apalagi namanya ngaji mah di mana-mana katanya rada susah pak. Iya, ada aja undangan pengajian, gerimis mikir iku pak. Ngaji orang ngaji. Tapi kalau diundang marhaban, hujan geledek bawa payung pak. Di sana saya emang nggak nyinggung, ini mah di sana. Di Sumur Batu ya, di Kampung Nagrek agak merena semit Tanjung Gading ben. Kenapa ke orang seperti itu? Inilah orang yang hidup jasmaninya tapi mati rohaninya. Dia gampang bener, ringan bener kalau melakukan yang sifatnya untuk pemuasan nafsu. Tetapi kalau sifatnya untuk ibadah, hatinya berat. Pengen melangkah kaki itu sholat berjamaah itu berat kan. Apa man yang sing ajan umurnya wong 100 tahun. Suaranya mengek-mengekan enggak. Allahu akbar. Allahu akbar. Jere sing ngerungu, sing ajan kan setan di kan. Kadang-kadang yang ajannya bagus saja belum bisa menyentuh hati pendengarnya. Betul apa betul? Iya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena kita belum menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita belum menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita kurang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Ngajilah ilmu tauhid, Pak, agar kita bisa mengenal Allah. Allah mah tidak perlu dicari. Ini kadang-kadang ada orang, kita pengen nyari Allah dulu. Coba, kira-kira saya mau nanya nih sama jamaah. Apakah jamaah yakin kalau Allah ada? Yakin. Yakin. Berarti perlu dicari enggak? Enggak. Hah? Kalau masih mencari Allah, berarti Anda belum yakin dengan adanya Allah. Berarti ada masalah keimanan itu. Yang sudah ada mah tidak perlu dicari, tapi perlu didekati. Gimana cara mendekatinya? Ya dengan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Laksanakan perintahnya dan tinggalkan larangannya. Itu yang kedua ya. Hidup tapi mati. Mudah-mudahan kita enggak termasuk yang kedua. Nauzubillah min zalik. Kalau orang hidup tapi mati, musola di depan rumah enggak bakal kelihatan. Nggak bakal kelihatan, padahal ngejedok niku musola ning ngarepan dase. Tapi karena dia mati hatinya, musola tidak kelihatan. Ngangkat tangan Allahu Akbar berat, tetapi adukan 5 ember mah kuat diangkat. Aneh kita mah kadang. Berarti hidup jasmaninya tapi mati rohaninya. Maka ada peribahasa,
banyak jalan menuju Roma. Roma. Surga Pak, surga. Roma sih disebut surga, banyak jalan menuju surga. Kungkuruyu, suara apa? Astagfirullah, suara ayam kampret doang. Itu kan suara saya, cangok. Suara ayam, masya Allah, bener-bener. Di meniki santri ini Ustaz semua sing ceramah disebut ayam itu. Ada orang pengen sholat berjamaah, makmumnya pakai sarung wadimor. Makmumnya pakai sarung wadimor. Imamnya gajah duduk, sah nggak sholatnya? Saya ulangi, ada orang pengen sholat berjamaah, si makmumnya pakai sarung wadimor, imamnya gajah duduk, sah nggak sholatnya? Ada yang ngotot, sah lah, orang sama-sama sarung, PA sirah, masa ngimam ke gajah duduk sih orang-orang baik. Gajah duduk jadi imam sah katanya. Nah, makanya saya bilang begini ke seluruh santri, ke seluruh jamaah saya ya. Saya mah tidak pengen santri saya pinter, tidak. Saya mah tidak pengen jamaah saya pinter, tidak. Saya mah pengen jamaah saya, santri saya jadi orang-orang yang cerdas. Nggak perlu jadi orang yang pinter. Mana sih bedanya antara pinter dengan cerdas? Gini contohnya. Saya punya duit 100.000. Saya bilang ke ini nih Yudi misalnya, ini Yudi namanya nih Pak, Yud nih beliin rokok, Abi mau ngerokok. Diambillah duit tadi dibeliin rokok. Itu pinter. Tapi begitu saya bilang Rijal, Jal ini duit beliin rokok, kata Rijal nggak usah Bi, saya saja yang ngebeliin. Itu namanya cerdas Pak. Tuh namanya cerdas. Coba lihat bapak-bapak, kalau ada orang yang riung, ada orang tahlilan, ada orang riungan, itu kadang-kadang makmumnya dikasih berkat satu, ustadznya juga dikasih satu. Oke lah, itu masih dianggap pinter, tapi tidak cerdas. Kalau yang cerdas mah makmumnya dikasih satu berkatnya, ustadznya dikasih 5. Nah itu yang cerdas namanya. Nanti bisa kelihatan ya mana orang-orang pinter dan orang-orang yang cerdas. Tadi ketahuan Pak, siapa yang pinter cerdas itu ketahuan nanti juga. Itu. Udah yang ketiga kan gitu. Yang ketiga adalah mati ia hidup. Ini siapa orang yang mati tapi hidup? Lihatlah para aulia yang sudah berkalang tanah, para solihin, para syuhada, orang-orang soleh, ahli ibadah yang sudah di kalang tanah, sudah di kuburan, itu dianggap mati. Tetapi kenapa mereka masih hidup? Karena mereka punya kebaikan yang selalu dikenang. Mereka punya kebaikan yang pantas untuk didatangi makomnya. Inilah orang-orang yang mati kelihatannya tapi hidup. Buktinya penjarahan, orang-orang yang sudah meninggal dunia tapi bisa ngidupin orang yang hidup. Yang hidup, yang mati tuh. Yang hidup. Ya orang makan dapat duit dari makom. Itu kan, itulah namanya orang yang hidup, yang mati tapi hidup. Maka ada peribahasa begini, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan bulu. Kok bulu sih? Yang benar kayak Pak, jauhnya Pak lah. Saya ulangin, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, trio macan mati meninggalkan lagu. Trio macan mah. Nah kita nih sebagai manusia, kalau nanti meninggal dunia, tinggalkan apa? Amal. Tinggalkan amal yang kebaikan yang bisa dikenang. Jangan sampai mati malah meninggalkan utang. Ya, jangan. Itu orang yang
mati tetapi hidup. Ya tadi peribahasanya ya. Kalau harimau mati meninggalkan belang, kita kalau mati harus meninggalkan amal yang bisa dikenang. Segede-gedene iwak masih ana balunge. Secilik-cilike iwak masih ana daginge. Apa artinya? Itu peribahasa Cina itu. Segede-gedene iwak masih ana bebalunge. Secilik-cilike iwak masih ana dagingnya. Apa maksudnya? Itu orang Jaseng itu Pak, bahasa Jaseng. Tahu Jaseng? Apa Jaseng? Kok Jawa serang? Jaseng itu janda sengsara, congok. Sebesar-besarnya ikan Pak ya, tetap masih ada tulangnya. Pasti segede ikan apa aja pasti ada tulangnya. Dan sekecil-kecilnya ikan, iwak rebon cilik kan, tetap masih ada dagingnya. Artinya apa? Sehebat-hebatnya orang, sesoleh-solehnya orang, sepinter-pinternya orang, pasti ada kekurangannya. Dan serendah-rendahnya orang, sejelek-jeleknya orang, pasti ada kebaikannya. Makanya kalau kita sudah menjadi baik, jangan sombong lalu menghina orang yang belum baik. Kenapa? Karena yang sudah baik bisa berubah menjadi tidak baik, dan yang belum baik justru bisa menjadi lebih baik. Mentong-tong rajin sholat, dari ke masjid, rajin ngaji, ngeliat orang main gapleh, ahli neraka sirakun dia. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu. Kita harus menyayangi orang-orang yang lagi jauh dari Allah. Nih kadang-kadang kita kalau ada orang yang mau bebener, kita nih kadang-kadang nyinggung, nyindir dan sebagainya. Ada orang nggak mau ke musola Pak, sama sekali nggak ke musola. Begitu dia berangkat ke musola, ada yang ngomong, tumben nih, jekono. Jangan dibilang begitu, nanti dia tersinggung. Tapi kita rangkul dia, ya kita rangkul dia, kita ajak dia. Itu yang ketiga ya, dia mati tapi hidup. Yang keempat apa? Dia mati tapi mati. Mati dan